Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara sarapan rohani GPDI Situbondo. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Renungan pagi ini saya beri judul Ada Pengharapan. Bapak Ibu, sejak kita percaya dan dibaptis dalam nama Yesus, maka sejak itu pula kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Dan Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus kita diberi iman, pengharapan, dan kasih. Melalui ketiga hal tersebut, baik iman, pengharapan, dan kasih, maka Tuhan memberikan visi kepada kita, yaitu bahwa Tuhan mati dan bangkit. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membaca dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, visi yang Tuhan berikan kepada kita yaitu bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Biji gandum memang haruslah terlebih dahulu mati, tetapi suatu saat akan bangkit, tumbuh, dan menghasilkan buah. Nah, apabila kita ingin tumbuh, berkembang, dan berbuah, maka kita juga terlebih dahulu kedagingan kita harus mati. Sehingga kerohanian kita menjadi bangkit dan bertumbuh, serta menghasilkan buah. Mungkin saat ini kita sedang mengalami suatu permasalahan, suatu pergumulan yang berat, dan seolah-olah seperti mati. Mati di sini artinya kehilangan suatu pengharapan. Tidak ada harapan lagi. Mungkin dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, atau hal lainnya. Maka ketahuilah bahwa Tuhan sudah memberikan visi kepada kita untuk tidak khawatir. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita seperti biji gandum yang mati, tetapi pada akhirnya akan bangkit, bertumbuh, dan berbuah. Saudara, Tuhan merindukan agar kita semua menaruh iman, pengharapannya hanya kepada Dia, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, karena keadaan dunia ini yang tidak semakin baik. Tetapi apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil untuk dapat diselesaikan. Setiap persoalan atau permasalahan kita, apabila kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sebenarnya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Namun yang menjadi pertanyaan, masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Dia? Apabila kita sudah tidak memiliki pengharapan, maka tidak akan mencapai suatu kemuliaan. Saudara, marilah kita memiliki visi yang jauh ke depan. Sebab
kehidupan kita tidak hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi yang lebih esensi, kita memiliki pengharapan yang kekal dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku tidak pergi ke situ, saya ulangi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya menyelesaikan masalah kita, Tuhan juga memberikan kehidupan yang kekal. Percayalah, walaupun seolah-olah menghadapi jalan buntu, tetapi Allah melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersyukur, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menaungi kita. Kuasa Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, izinlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya yang memampukan kita, sehingga apabila kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi putus asa. Sebab di balik awan yang gelap ada mentari yang bersinar. Di balik setiap persoalan ada pengharapan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi apabila kita berpegang pada firman-Nya, maka kekayaan dan kemuliaan itu akan kita dapatkan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini semua boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.